Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ketiga mengenai dasar-dasar dan prosedur akuntansi. Sebelum kita mulai videonya ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Dasar-dasar prosedur akuntansi. Yang pertama ada pengertian aset, pengertian kewajiban, pengertian modal, pengertian pendapatan, pengertian biaya, pengertian akun atau perkiraan, dan nomor kode akun atau perkiraan. Pengertian aset. Aset adalah sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Saldo normal perkiraan aset berada di sebelah kiri neraca atau sebelah debit. Penambahan aset dicatat di sebelah debit dan pengurangan aset dicatat di sebelah kanan atau sebelah kredit. Suatu manfaat ekonomi di masa yang akan datang dan dikuasai oleh perusahaan serta timbul akibat telah terjadinya suatu transaksi. Macam-macam aset. Aset dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Ada aset lancar, adalah kas dan aset lainnya yang dapat dijadikan kas atau akan dipakai habis pada tahun buku berikutnya. Contoh aset yang dikategorikan sebagai aset lancar antara lain kas, bank, piutang, dan persediaan. Yang kedua ada aset tetap, yaitu aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap antara lain tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan inventaris kantor. Yang selanjutnya ada aset lain-lain, adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aset lain dan aset tetap. Contoh aset lain-lain antara lain hak cipta, hak paten, goodwill, dan lain-lain. Sifat aset. Aset ditinjau dari sifat fisiknya sebagai berikut. Ada aset berwujud, yaitu aset yang secara fisik dapat dilihat, misalnya persediaan, bangunan, dan kendaraan. Serta ada aset tidak berwujud, adalah aset yang secara fisik tidak dapat dilihat, contohnya hak cipta, hak paten, goodwill, dan franchise. Definisi kewajiban atau hutang. Hutang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul kepada pihak ketiga yang harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Saldo normal perkiraan hutang berada di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Penambahan hutang dicatat di sebelah kredit dan pengurangan hutang dicatat di sebelah debit. Pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dan menjadi kewajiban pada saat pelaporan. Jenis-jenis hutang. Hutang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, antara lain hutang jangka pendek atau lancar, yaitu segala bentuk kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar pada tahun berikutnya. Dan hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Definisi modal. Modal merupakan kekayaan bersih pemilik yang ditanamkan di perusahaan. Modal ini merupakan selisih antara total aset dikurangi total kewajiban yang ada. Modal merupakan penyertaan pemilik dalam partisipasi menjalankan kegiatan usaha. Saldo normal modal atau perkiraan modal berada di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Penambahan modal dicatat di sebelah kredit, sedangkan pengurangan modal dicatat di sebelah debit. Dari sudut pemilik, hak residual adalah atau hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi semua kewajiban. Dan dari sudut perusahaan atau kesatuan usaha, utang perusahaan kepada pemilik yang dipandang sebagai pihak luar merupakan salah satu definisi modal. Definisi pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk sumber ekonomi, kas atau aset lain ke dalam perusahaan atau kenaikan aset yang berasal dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan. Penyerahan barang atau jasa pada umumnya terjadi pada transaksi penjualan. Definisi biaya. Biaya adalah aliran keluar masuk sumber ekonomi, kas atau aset dari perusahaan atau timbulnya kewajiban akibat penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan. Keluarnya barang dagangan akibat penjualan merupakan juga biaya atau cost. Untung dan rugi. Untung atau gains adalah kenaikan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat periferal atau insidental. Rugi atau losses adalah
penurunan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat periferial atau insidental. Istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan laba bersih negatif bila biaya melebihi pendapatan. Laba. Laba atau net comprehensive income adalah jumlah rupiah bersih yang didapat oleh perusahaan setelah semua pendapatan dan untung dikurangi dengan semua biaya dan rugi. Catatan, istilah penghasilan digunakan untuk menerjemahkan istilah income. Istilah laba sebenarnya sudah bermakna bersih, yang merupakan padanan kata dari suatu istilah net income. Namun, dalam pemakaiannya sering digunakan istilah laba bersih untuk menegaskan saja. Pengertian akun atau perkiraan. Akun atau perkiraan yaitu formulir atau media yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi-transaksi sejenis ke dalam suatu kelompok transaksi atau dan tempat untuk mencatat penambahan serta pengurangannya yang terjadi dalam kelompok tersebut. Misalnya kelompok penjualan, kelompok kas, kelompok biaya, kelompok modal, dan lain sebagainya. Akun sebagai alat pencatatan. Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset atau harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Tujuan pemakaian akun untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan-penyusunan laporan keuangan. Syarat-syarat untuk membuat suatu perkiraan antara lain harus ada nama perkiraan atau nama akunnya. Ada di sebelah kiri itu adalah debit dan ada sisi sebelah kanan yaitu adalah kredit. Akun real dan akun nominal. Akun real atau permanen adalah akun yang menguraikan elemen aktiva, utang, dan modal yang tidak ditutup di akhir periode. Sementara akun nominal atau sementara merupakan akun yang menguraikan elemen pendapatan dan biaya yang ditutup di akhir periode. Berikut ini adalah akun-akun real ya, yang diklasifikasikan menjadi aktiva, utang, dan akun-akun modal. Sementara di sisi aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Sementara utang diklasifikasikan lagi menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Sedangkan akun-akun modal diklasifikasikan lagi menjadi modal pemilik serta laba ditahan. Sementara akun nominal yaitu diklasifikasikan menjadi pendapatan dan biaya. Pendapatan diklasifikasikan lagi menjadi pendapatan operasional dan pendapatan lain-lain. Sementara biaya ada biaya operasional dan juga biaya lain-lain. Berikut ini adalah contoh bentuk akun. Akun T hanya digunakan untuk tujuan belajar karena akun T memudahkan untuk mengenali hubungan antar akun akibat transaksi. Selanjutnya ada akun 2 kolom. Berikut ini adalah gambaran dari akun 2 kolom yang dimana terdapat 2 kolom yaitu kolom debit dan kolom kredit. Hampir sama dengan akun T, cuma di sini ada tanggal, keterangan, dan referensi sebagai tambahan atau kelengkapan dari akun 2 kolom. Selanjutnya ini adalah akun 3 kolom. Di sini terdapat saldo debit, kredit, dan juga saldo ya. Saldonya ini adalah selisih antara debit dan kredit. Nah, ini adalah contoh dari akun 4 kolom di mana saldo itu bisa berbentuk debit dan juga kredit. Hubungan antara akun-akun real dengan neraca. Posisi saldo real di dalam buku besar adalah sejalan dengan penyajian pos-pos dalam neraca yang disusun dalam neraca bentuk akun. Akun-akun aset atau harta yang dicantumkan pada sisi kiri neraca akun-akun kewajiban dan modal yang dicantumkan juga pada sisi kanan. Dasar hubungan tersebut, maka pertambahan aset dicatat di sisi debit dan pertambahan kewajiban dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, akun aset berkurang, maka hal tersebut dicatat di sisi kredit. Demikian pula,
kewajiban, apabila kewajiban serta modal berkurang, maka pengurangan tersebut dicatat di sisi debit. Hubungan akun nominal dan modal. Akun-akun nominal adalah akun-akun yang digunakan untuk mencatat sumber-sumber pendapatan dan beban yang terjadi dalam usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Ini adalah sifat-sifat dari akun real. Akun real itu ada debit, ada kredit, ya. Untuk di debit, pertambahan akun dalam akun-akun aset dicatat di debit, pengurangan dalam akun-akun kewajiban juga dicatat di debit, dan pengurangan dalam akun-akun modal dicatat di debit. Sedangkan yang dicatat di kredit adalah pengurangan dalam akun-akun aset, pertambahan dalam akun-akun kewajiban, dan pertambahan dalam akun-akun modal. Semua itu dicatat di sisi kredit. Berikut ini adalah sifat-sifat akun nominal. Untuk akun beban, jika bertambah itu ada di debit, jika berkurang ada di kredit. Sementara akun-akun pendapatan, jika berkurang itu ada di debit, jika bertambah maka ada di sisi kredit. Saldo normal akun. Saldo akun adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Jumlah sisi pertambahan dalam suatu akun bisa sama atau lebih besar daripada sisi pengurangnya. Akan tetapi hampir semua akun pada umumnya bersaldo positif. Pertambahan lebih besar daripada pengurangannya. Berikut ini adalah saldo normal akun dan jenis-jenis akunnya. Untuk aktiva, penambahan itu ada di debit, pengurangan di kredit, sehingga saldo normalnya ada di debit. Sementara untuk kewajiban modal dan pendapatan, itu pertambahan itu ada di kredit, serta pengurangan itu ada di debit, sehingga saldo normalnya kewajiban modal dan pendapatan adalah kredit. Dan yang terakhir adalah beban. Untuk beban, penambahannya ada di debit, jika pengurangannya terjadi ada di kredit, sehingga saldo normal beban adalah di debit. Nomor kode akun atau perkiraan. Nomor kode akun adalah pemberian simbol tertentu berbentuk angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf untuk mewakili nama-nama akun. Nomor kode akun itu gunanya untuk meringkas pencatatan, mempercepat pencatatan, bersifat unik, dan mudah ditumbuh kembangkan. Nomor atau kode akun perkiraan menjadi proses akuntansi lebih efektif dan efisien. Jenis nomor kode akun atau perkiraan ada yang berurutan, ada yang blok, ada yang berkelompok, dan ada yang mnemonik. Ini adalah contoh dari kode akun yang berurutan, ya. 001, 002, 003, dan seterusnya. 001 menggambarkan kas, 002 menggambarkan piutang, 003 menggambarkan supplies, dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh untuk kode akun yang diblok, ya. Dari 001 sampai 00 atau 050 adalah nama-nama dari akun aktiva lancar contohnya. Terus 051 sampai 100 adalah nama-nama akun dari aktiva tetap, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang penomoran atau kode akunnya itu kelompok. Jadi untuk kelompok kepala 1 itu adalah akun-akun aktiva, sementara kelompok kepala 2 itu adalah akun-akun utang atau kewajiban. Dan untuk kelompok kepala 5 itu biasanya dalam contoh di sini adalah akun-akun biaya. Dan ini adalah contoh dari kode akun mnemonik, yaitu yang menggabungkan antara huruf dengan angka. Seperti contoh di bawah ini, ya, ALK01 adalah kas aktiva lancar yang tercantum di paling atas. Terus ada kode ATB02 adalah bangunan aktiva tetap yang tercantum di nomor 2, dan seterusnya. Motivation for today, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more, please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.